Kalau kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa langsung belajar dulu. Oke. Jadi mungkin sebelum kita mulai pelajarannya, mungkin langkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Doa kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Oke. Sebelumnya apakah share screen aku PPT aku tidak lihat? Sudah terlihat atau bagaimana? Oke, siap. Terlihat dengan jelas ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai. Dan hari ini kita akan belajar ekonomi, materi tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, sebelum aku mau mulai apa sih pertumbuhan ekonomi, apa sih pembangunan ekonomi, mungkin teman-teman bisa tulis dulu deh. Tulis dulu apa teman-teman sih apa itu pertumbuhan ekonomi atau apa sih pembangunan ekonomi? Mungkin versi teman-teman dulu gitu. Di kolom chat silahkan tulis atau kalau yang berani open mic, silahkan gitu. Coba teman-teman ada yang mau ngasih pendapat gitu. Apa sih pertumbuhan ekonomi bagi kalian gitu? Ada yang berani? Oh ya, Aisyah, silakan Aisyah. Itu udah on mic. Silakan. Oh, nggak jadi ya. Oke, kalau saya belum ada yang menjawab, mungkin aku mulai dulu dari pendahuluannya dulu ya. Oke, ada yang nulis. Oke, nggak apa-apa. Oke, pendahuluan mungkin teman-teman bisa lihat screenshot dari berita-berita ini gitu. Sama kayak berita dari Telekom Indonesia kian pulih katanya gitu kan. Langkah targetkan pertumbuhan ekonomi hingga 5,2% di tahun 2022. Sudah kayak Indonesia ada resesi kayak kemarin kan ketika pandemi kemarin itu sempat resesi kan, sempat heboh itu di berita itu Indonesia mengalami resesi gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang kan udah balik gitu. Udah resesi lagi. Kenapa sih pertumbuhan ekonomi itu kok penting banget gitu sampai diberitain terus gitu. Jadi mungkin kalau aku jelasin dulu ya gitu. Pertumbuhan ekonomi itu kayak gini loh. Kayak ukuran gitu. Membandingkan ekonomi sekarang dengan ekonomi kemarin gitu. Menghitung berapa sih jumlah barang yang dihasilkan di Indonesia gitu di tahun ini, apakah naik, turun atau sama gitu dibandingkan tahun kemarin itu. Ya, di sini pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kenaikan PDB dalam satuan persen. Nah, teman-teman mungkin ada yang masih ingat PDB gitu. Nah, itu aku yang kalau bulan kemarin tuh ya, itu aku juga yang ngajar tentang produk domestik bruto atau PDB, yaitu produk domestik bruto adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia gitu. Terserah mau yang produksinya orang Indonesia ataupun orang asing. Seperti itu. Jadi dan itu kenaikannya dalam 1%, dalam satuan persen. Jadi misalnya kalau misalnya PDB Indonesia tahun ini itu misalnya 200 misalnya. Tahun 2022. Terus di tahun kemarin 2021 misalnya PDB-nya 50. Artinya naik berapa? Naik 2 kali lipat kan, 200% naiknya gitu. Naik 200% gitu. Naik 2 kali lipat kan gitu. Itu salah satu simpelnya sih gitu. Pertumbuhan ekonomi. Ada yang ditanyakan? Ada yang nanya nih, Fafa. Maaf Kak, mau nanya PDB apakah sama dengan output per kapita? Beda ya, beda. Jadi PDB itu outputnya doang. Outputnya doang itu namanya PDB gitu. Jadi jumlah bahan diproduksi sekian. Udah segitu aja. Tapi kalau yang per kapita itu jumlah outputnya dibagi dengan jumlah penduduk. Itu yang namanya output per kapita gitu. Jadi bisa dikatakan tuh output per kapita itu kayak PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Bagaimana Fafa? Pas sudah jelas? Atau aku ngomong terlalu cepat?
Oke. Nah, setelah aku menjelaskan secara simpel pertumbuhan ekonomi itu apa gitu. Nah, sekarang aku mau ngejelasin apa aja sih faktor-faktor yang mengalami pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh banyak faktor gitu. Yang pada intinya itu adalah mendorong ekonomi Indonesia itu lebih baik. Yang pertama adalah sumber daya alam gitu. Kalau sumber daya alamnya bagus, harusnya sih pertumbuhan ekonomi bisa naik gitu. Karena kan modalnya itu udah ada gitu, tinggal kita ngolah. Itu faktor pertama. Kan kalau saya sumber daya alam ini udah wah gitu, udah tersedia secara lengkap di negerinya gitu, di negaranya. Jadi, secara logika ya, tentu orang di negara yang makmur sumber daya alam yang kaya, harusnya sih bisa dia memakainya itu untuk kegiatan untuk memajukan perekonomian dia gitu. Itu ya faktor pertama. Tapi apakah sumber daya alamnya saja cukup? Ternyata enggak. Gas itu kan sumber daya manusianya. Kalau misalnya sumber daya alamnya bagus tapi sumber daya manusia jelek, tentu gimana caranya dia bisa mengolah gitu. Yang kedua, jadi nggak bisa sendiri-sendiri gitu, nggak bisa cuma sumber daya alamnya bagus tapi yang lainnya jelek, nggak bisa. Harus semuanya bagus. Nah, kemudian faktor yang ketiga yang konflik di sini adalah penguasaan iptek. Nah, ini berkaitan dengan nomor 2. Karena kalau ada sumber daya manusia itu salah satunya diukur dengan berapa tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dia. Gitu. Setelah iptek, yang nomor 4 yang aku tulis di sini adalah infrastruktur. Kenapa infrastruktur itu penting? Infrastruktur itu adalah suatu fasilitas yang dibangun oleh pemerintah gitu. Nah, jika misalnya infrastruktur ini adalah jalan, kalau misalnya nggak ada jalan, bagaimana ekonomi bisa berjalan gitu? Bagaimana bisa menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya? Kalau misalnya infrastruktur jalannya nggak ada gitu. Apalagi Indonesia yang negaranya itu terpecah terdiri dari berbagai macam pulau gitu. Bagaimana bisa kalau infrastruktur jelek, bagaimana bisa menghubungkan satu pulau dengan satu pulau yang lain gitu. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah sosial budaya. Sosial budaya ini bisa terkait ini. Terkadang ada negara itu yang budaya itu tertutup gitu. Nah, itu tentu akan sulit tuh negara tersebut untuk mengembangkan dirinya gitu. Karena sosial budaya ini orang-orangnya tertutup. Kalau mau maju, kita tuh harus bisa beradaptasi dengan dunia luar, harus terbuka, open minded gitu. Kemudian keadaan politik. Kalau keadaan politiknya misalnya nih lagi kacau, seperti ya kayak mungkin negara-negara Timur Tengah gitu, yang sekarang sedang dilanda perang gitu. Bagaimana bisa ekonomi berjalan gitu? Karena kalau lagi perang gimana ekonomi bisa jalan gitu kan? Tapi kalau misalnya politiknya lagi stabil gitu, nggak ada kericuhan segala macam, nggak ada perebutan kekuasaan, nah itu ekonomi bisa berjalan di sana gitu. Karena investor-investor tuh mungkin pengusaha-pengusaha merasa aman untuk berinvestasi, untuk melakukan kegiatan bisnis di negara tersebut gitu. Nah, kemudian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ini bisa macam artinya ini. Bisa kayak sistem pemerintahan itu yang sifatnya itu adalah negara yang ini lebih ke diktator gitu. Kalau diktator mungkin jadi semua kegiatan ekonomi dikontrol oleh pemerintah gitu. Akibatnya apa? Akibatnya bisa gini, bisa mengurangi kreativitas atau inovasi masyarakatnya karena segala semuanya itu sudah ditentukan oleh pemerintah gitu. Beda halnya kalau misalnya negara itu cenderung bebas atau demokrasi gitu. Kalau misalnya demokrasi negara tersebut, maka setiap masyarakat, setiap manusia di negara tersebut, dia bisa berinovasi sendiri, gitu. Bisa berkreasi sendiri untuk menghasilkan suatu produk yang bagus atau mengembangkan bisnisnya sendiri gitu, tanpa perlu birokrasi yang ribet gitu, yang perlu perizinan segala macam. Yang kemudian nomor 8 ini ketersediaan tenaga kerja. Ini kalau misalnya tenaga kerjanya itu nggak banyak gitu, siapa yang bekerja gitu. Nah, kemudian yang 9 itu adalah sikap masyarakat. Sikap masyarakat ini berkaitan dengan sosial budaya gitu. Kalau misalnya masyarakat itu lebih tertutup gitu, mengurung diri gitu, bagaimana bisa negara tersebut bisa maju gitu.
Atau mungkin sikap masyarakat ini bisa kayak dari ini, orangnya itu malas-malas gitu. Bagaimana bisa masyarakatnya ekonomi negara tersebut maju kalau masyarakatnya malas-malas gitu. Kalau misalnya masyarakatnya rajin gitu, gigih, ulet, insya Allah ekonominya bisa maju. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan masalah pertumbuhan ekonomi gitu. Di faktor-faktornya gitu. Ada yang ingin tanyakan? Atau mungkin teman-teman di faktor ini pernah ketemu soal mungkin tentang faktor pengaruh pertumbuhan ekonomi itu. Boleh dibahas sekarang. Ada? Oke. Saya lanjut ya. Oke, setelah kita bahas tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, jadi sekarang aku mau bahas tentang teori pertumbuhan ekonomi. Nah, teori pertumbuhan ekonomi ini ada banyak gitu. Jadi di sini aku udah tulis nih yang ada tintanya warna hitam, ada tinta warna merah. Nah, yang merah ini adalah yang sering keluar, gitu. Sering banget keluar. Ini aku tandai gitu. Tapi kalau yang lain, yang hitam-hitam ini, mungkin teman-teman boleh sekedar baca, karena aku takutnya bisa jadi ya yang ini keluar gitu. Tapi sekedar teman-teman baca. Tapi yang aku tekankan tuh yang warna merah ya. Ya, jadi kalau misalnya aku bahas dulu dari awal dulu ya. Tentang teori pertumbuhan ekonomi historis. Jadi kayak pertumbuhan ekonomi yang zaman-zaman dulu sih. Zaman-zaman klasik. Jadi ke zaman itu, sorry bukan klasik, mungkin zaman-zaman lebih lama lagi pada zaman klasik. Pertama dia Frederick List gitu. Kalau kata bapak ini gitu, kata Frederick gitu, katanya ekonomi itu tahap pertumbuhan ekonomi itu dibagi tiga gitu. Katanya pertama adalah masa berburu. Jadi kayak gini loh, kayak teman-teman kalau misalnya ingat nih masa-masa kayak zaman ini, kita banyak sejarah gitu. Ada masa berburu, masa beternak, masa bertani gitu. Jadi kalau bagi kata Frederick ini katanya, oh sorry. Jadi kata dia nih, yang pertama itu negara tersebut berburu dulu gitu aja, berburu dan mengembara. Jadi belum bisa memproduksi segala kebutuhannya gitu. Masih mengambil dari alam. Kemudian setelah berburu dan mengembara, mereka itu mulai nih beternak dan bertani gitu. Tapi kemudian ke yang ketiga itu masa bertani doang. Itu kata Frederick gitu, teori dia. Tapi beda lagi dengan Karl Bacher gitu. Karl Bacher dia bilang kalau pertumbuhan ekonomi itu tahap pertumbuhan ekonomi negara-negara itu bisa dibagi gini tahapnya, bagi 4. Jadi pertama itu, dan kalau tahap awal negara-negara ini sifatnya tertutup gitu. Mereka itu nggak membuka apa ya, masyarakat itu mungkin sifatnya itu masih kampung-kampung gitu. Dan mereka itu nggak berhubungan antara kampung satu dan kampung yang lain, itu nggak saling berhubungan gitu. Jadi yang kampung A aja dia dagangnya gitu. Tapi yang kampung B aja dia sesama orang-orang kampung B aja gitu. Nggak ada perdagangan antara kampung A dengan kampung B, nggak ada. Kemudian setelah masa kayak gitu, kemudian nanti akan naik kelas gitu dari yang awalnya cuma di kampungnya doang gitu. Jadi bisa dalam satu kota gitu. Dalam satu kota berarti kan ada berbagai kampung gitu. Jadi antar kampung gitu perdagangannya gitu. Setelah di masa kota nanti mulai itu tumbuh lagi ke bangsa gitu. Jadi udah satu negara. Kemudian setelah satu negara baru nih masa rumah tangga dunia. Artinya mereka ini sudah go internasional gitu. Udah mau berhubungan dengan negara-negara lain kayak gitu. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Kalau nggak ada, aku lanjut. Tapi aku izin minum dulu ya. Oke, aman ya, aman, sip. Nah, kemudian yang di ketiga nih, di pertumbuhan ekonomi historis. Ini katanya nih ada kata Werner gitu. Dan ini menurut Werner ya, katanya pertama itu masa prakapitalisme katanya.
Jadi sebelum masyarakat itu mengenal yang namanya kapitalis gitu. Kapitalisme itu kan sistem yang mengandalkan modal gitu, yang menekankan dalam kebebasan dalam berusaha gitu, menekankan kebebasan dan siapa yang punya modal gitu, dia menang gitu. Jadi menurut Wardan gitu, yang pertama itu masa kapitalisme gitu ya, katanya. Nah kemudian nanti mulai nih masa kapitalisme dia gitu, udah mulai masa kapitalisnya gitu. Tapi mungkin dalam tahap ini belum apa ya, masih di tingkat kota, masih kecil-kecilan gitu. Terus masa kapitalis raya, jadi dia udah mulai secara negara gitu, nasional. Nah kemudian terakhir masa kapitalis akhir, ini udah seluruh dunia gitu, dan dia udah berhubungan dengan negara-negara lain, sifatnya udah kapitalis semua gitu. Itu kata Werner Sopan. Kayaknya ini aku copy ya yang ini. Ntar baca. Oke, yang keempat nih kita skip karena itu udah ada tadi ya. Aku udah nggak berusaha nih, ternyata tercopy gitu. Nah kemudian yang ini yang penting nih, yang sering keluar, W.W. Rostow. Kata Rostow nih katanya, pertumbuhan ekonomi itu dibagi 5 katanya, 5 tahap. Nah katanya nih tahap pertama itu masyarakat tradisional katanya. Masyarakat tradisional ini ciri-cirinya apa sih gitu katanya kan. Nah kalau kabar Rostow, sistem ekonomi pada tahap yang pertama masyarakat tradisional itu masyarakat itu masih sifatnya itu memegang adat istiadat katanya. Jadi sistem ekonomi itu tergantung adat istiadatnya sendiri gitu. Jadi masing-masing dan kemudian salah satu contohnya contoh ya, cirinya lagi itu teknologinya itu masih bisa dikatakan belum ada teknologi gitu, belum ada teknologi produksi gitu, teknologi nggak ada gitu. Terus bisa ini juga nih kayak sifatnya itu mungkin mereka itu belum ada pemisahan antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produksi. Jadi kayak kalau misalnya nih salah satu rumah gitu, dia misalnya dia petani gitu, dia petani, terus hasil padinya dimakan sendiri gitu, nggak dijual, kayak gitu. Jadi apa yang dia produksi itu yang dia panen, itu dia makan. Mungkin lebihnya baru ada, kalau misalnya ada bersisa mungkin itu baru dia jual gitu. Itu pun mungkin mereka belum mengenal yang namanya uang, masih barter. Itu kalau di masyarakat tradisional. Nah kemudian setelah setelah di tahap 1 kemudian naik level gitu ke masyarakat lepas landas di tahap keduanya gitu. Nah di sini cirinya itu adalah udah mulai muncul nih kaum kaum pedagang gitu. Jadi udah ada nih orang yang profesinya pedagang gitu. Nggak cuman dia produksi sendiri itu siapannya sendiri gitu. Jadi tapi udah ada nih yang pedagang, artinya mereka itu menjual produk orang lain gitu. Untuk dia jual ke masyarakat. Udah ada nih kaum pedagang namanya. Terus di saat ini juga kegiatan transportasi ini udah mulai muncul nih, transportasi. Jadi udah ada pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain, itu udah ada. Kemudian setelah di tahap kedua, kemudian masuk ke lepas landas. Lepas landas ini ciri utamanya itu adalah udah mulai nih ada investasi gitu. Investasi itu udah mulai muncul gitu. Itu udah mulai muncul tuh bidang-bidang, udah mulai itu namanya industri gitu. Udah mulai orang kayak bikin pabrik tuh udah mulai di sini. Gitu. Setelah di tahap ketiga itu langsung masuk ke tahap keempat. Tahap keempat ini pada kalian matang itu kayak mereka itu udah mengenal teknologi yang sangat canggih gitu, teknologinya udah canggih, itu kuncinya gitu ya. Kemudian yang terakhir konsumsi tinggi, itu masyarakatnya udah bisa membeli gitu barang-barang yang sifatnya itu udah bukan masalah prima sekunder tersier lagi gitu, bukan masalah bukan masalah barang mewah segala macam, tapi dia tuh udah mulai kayak instrumen keuangan udah mulai di sini. Jadi nggak cuma masalah ngurusin tentang pangan, papan,
kayak gitu. Kunci apa ya, kata kuncinya nih untuk tentang Weberosto. Ada yang tanyakan yang tentang ini? Karena jujur sih soal pertumbuhan ekonomi ini Weberosto ini termasuk yang sering dijumpai. Ada yang tanyakan? Aku hitung ya. 3, 2. Oke, silakan mau SS silakan. Nggak perlu izin. Silakan. Bagaimana Adia? Udah bisa? Oh ya udah di screenshot. Oke, siap. Oke. Nah, kemudian nih teori pertumbuhan klasik. Nah, ini tokoh-tokohnya nih ada banyak nih. Ada Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus, Mill gitu. Jadi kalau kata mereka nih ya, pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh yang pertama jumlah penduduk, yang kemudian persediaan barang modalnya gitu katanya. Luas tanah dan kekayaan alam, kemudian tingkat teknologi digunakan. Tapi yang jadi fokus utama mereka itu adalah pertumbuhan penduduknya katanya. Setelah yang 3 faktor lain kayak persediaan barang modal, luas tanah katanya, tingkat teknologi digunakan itu dianggap mereka itu tetap gitu, nggak diasumsikan itu tetap konstan, nggak berubah katanya. Nah mereka ini menekankan ke ini jumlah penduduk. Mungkin aku perlu ini ya, perlu. Nah, jadi kalau kata mereka nih, kalau ekonomi itu kayak gini loh katanya, pertumbuhan ekonomi itu kayak gini. Jadi di sini bisa kita gambarkan. Di sini adalah pertumbuhan ekonomi. Ini pertumbuhan ekonomi. Ini pertumbuhan penduduk di sumbu X-nya. Nah, kata mereka nih ya, pertumbuhan ekonomi itu kayak gini di kurvanya. Gitu. Kayak gini. Jadi ada titik puncaknya di sini. Kalau kata mereka nih ya, kalau pertumbuhan katanya kalau pada tahap awal katanya pertumbuhan penduduk dengan seiring pertumbuhan penduduk maka semakin tinggi ini pertumbuhan ekonominya. Kenapa? Karena ini faktor tenaga kerja. Karena semakin banyak orang katanya, maka kan semakin banyak orang yang bisa bekerja. Katanya. Semakin banyak tenaga kerja, artinya semakin banyak barang atau produk yang bisa diproduksi gitu katanya. Tapi katanya, tapi itu nggak selamanya naik terus. Ada masanya titik jenuhnya katanya. Jadi sampai pada titik tertentu, katanya. Misalnya titik tertentu di sini maksudnya. Itu kan pertumbuhan ekonomi itu mencapai titik puncaknya dengan jumlah penduduk yang ideal. Jumlah penduduk ideal. Artinya nih kata mereka penduduk tuh harusnya segini, udah pas segini tuh. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang, segitu aja. Kenapa? Kalau misalnya ditambah lagi, kalau penduduknya bertambah lagi katanya, maka akan terjadi yang namanya itu ini ya, kalau di istilah ekonomi mikro itu adalah the law of diminishing return. Itu semacam hukum yang mengatakan bahwa semakin banyak kita mempekerjakan satu tenaga kerja gitu kan, semakin banyak maka produksi itu akan semakin lama semakin turun. Kenapa? Karena ini teknologi di sini diasumsikan tetap. Jadi semakin lama nih, kalau teman-teman mungkin kalau misalnya susah bayanginnya. Jadi coba teman-teman ini bayangin, misalnya teman-teman ini apa ya? Misalnya kerja nih di satu pabrik gitu. Kalau misalnya dia pas pertama 1-2 orang sampai 5 orang mungkin itu udah ini ya, udah bagus nih, produktivitasnya makin banyak gitu. Tapi kalau misalnya terlalu banyak, lama-lama pabriknya penuh katanya, nggak bisa gerak gitu, udah penuh gitu. Gimana caranya kita produksi? Nah seperti itu kira-kira. Jadi itu, kalau misalnya terlalu banyak penduduknya katanya, yang lama-lama penduduk ini nggak efektif lagi, nggak efisien lagi katanya. Karena tanah yang mau diolah, sumber daya yang mau diolah
kan tetap gitu. Jadi nanti penduduk yang lain itu nggak kebagian apa jatahnya, kebagian jatah sumber daya yang harus dikelola katanya. Jadi kalau kata dia penduduk itu ya harusnya ideal segitu aja. Jadi kalau saya berlebih ya harus dikurangi dengan cara gitu kayak KB gitu katanya. Ini salah satu ide kenapa KB itu perlu menurut mereka gitu. Itu menekan laju penduduk. Nah bahkan nih kata Robert Malthus sendiri katanya bahan makan itu bertambahnya menurut dari hitung. Ini 1, 2, 3, 4 seterusnya. Tapi kalau penduduknya itu bertambah itu dari ukur katanya. Dari 1 ke 2, dari 2 ke 4, dari 4 ke 8 katanya. Jadi penduduk itu bertambah lebih cepat pada bahan makanan katanya. Jadi harusnya dan makanya penduduk itu harus ditekan katanya, jumlah penduduknya harus ditekan biar nggak terlalu penuh kayak gitu. Ada yang tanyakan masalah pertumbuhan ekonomi klasik. Nah ini kenapa ini cuma yang ini aku highlight ini yang warna merah gitu. Karena memang sih yang sering aku keluar tuh ini yang merahnya yang masalah tentang Malthus ini. Bahan makanan itu pertama menurut deret titik. Sedangkan penduduk pertama menurut titik. Atau mungkin dia menanya siapa yang pencetus teori ini gitu. Soalnya kayak gitu. Dia kalau nggak nanya namanya, mereka akan nanya dari hitung dari ukur gitu. Ada yang ditanyakan masalah ini? Oke. Nah kemudian nih masalah yang neoklasik, artinya itu udah agak modern nih. Zamannya itu udah tahun sekitar 1940-an. Ini yang pertama teori dari Solo gitu katanya. Kalau menurut Solo katanya pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh output katanya. Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai jika ada pertumbuhan output. Sementara output itu dipengaruhi oleh input. Nah itu tenaga kerja dan modal katanya. Jadi kata kuncinya sini. Pertumbuhan ekonomi menurut Solo, pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh input, itu tenaga kerja dan modal katanya. Secara Schumpeter mengatakan bahwa ini teorinya ini menekankan bahwa pengusaha itu penting loh katanya. Pengusaha atau entrepreneurship. Jiwa kewirausahaan itu sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena kan pertumbuhan ekonomi sendiri adalah mengukur berapa sih pertambahan produksinya gitu. Nah, orang yang menjadi tulang punggung dari produksi itu kan pengusaha gitu. Siapa lagi kalau yang memproduksi barang kalau bukan pengusaha gitu. Itu kata Schumpeter gitu. Makanya bagi Schumpeter itu sangat penting peran pengusaha dalam pertumbuhan ekonomi. Tanya. Sekarang kalau Aldo mereka mengatakan bahwa investasi yang penting gitu. Ya itu sih penjelasan dari teori ini. Aku mungkin yang kalau misalnya teman-teman penasaran sih maksud mereka ini apa ini apa, mungkin aku terlalu kejauhan karena itu udah masuk materi kuliah. Itu pun bukan semester 1 sih. Jadi kalau misalnya SBMPTN ini palingan sih palingan ditanya aja ini pencetusnya siapa? Siapa yang komputer itu teori pertumbuhannya bagaimana? Atau mungkin teori menekankan bahwa pentingnya investasi dalam pertumbuhan ekonomi itu dikemukakan oleh siapa? Kayak gitu aja sih biasanya. Ada yang tanyakan sampai saat ini? Kalau nggak ada, oke, kita lanjut. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Oke. Nah, dari tadi kita bahas materi pertumbuhan ekonomi, tapi gimana sih cara ngitungnya gitu. Cara ngitungnya sih gampang, kayak teman-teman ngitung persentase biasa gitu. Pertumbuhan ekonomi itu ya GDP tahunnya sekarang gitu. Dikurangi tahun kemarin dari 100%. Jadi misalnya kayak teman-teman itu punya misalnya satu negara ini PDB-nya, GDP-nya atau PDB-nya itu di tahun 2021 itu misalnya 100. Dan PDB ke tahun 2022-nya
di 150 katanya. Berapa sih pertumbuhan ekonominya gitu? Ya gampang. Itu pertumbuhan ekonominya 150 ya kurang 100 per 100 kali 100%. 150 kurang 100 itu 50 kan, 50 per 100 kali 100%. Dicoret-coret bisa. Apalah 50%. Jadi pertumbuhan ekonomi di negara ini 50%. Tuh. Ada yang tanyakan masalah pertumbuhan ekonomi? Kalau nggak ada. Oke, yang nggak ada. Oke, aman, siap. Nah ini sekitar mungkin teman-teman bisa sekedar tahu aja sih siklus ekonomi gitu. Jadi kalau siklus ekonomi itu yang awal kalau misalnya itu naik, jadi kalau misalnya ini pertumbuhan ekonomi itu naik itu mungkin sedikit-sedikit. Nah kalau misalnya di titik puncaknya kecil-kecil nih, ini namanya titik kulminasi. Kemudian kalau misalnya titik terendahnya tapi nggak terendah banget, itu namanya titik nadir, titik terendahnya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu lagi naiknya tuh tajam banget gitu, itu namanya fasenya boom, lagi boom. Terus kalau misalnya turun jauh banget turunnya gitu, dari ini kan dari sini gitu, jauh banget turunnya itu namanya depresiasi. Nah kalau resesi itu apa sih? Resesi itu kayak turun, pertumbuhan ekonomi gitu turun, teman turunnya itu nggak banyak, nggak separah depresi gitu. Itu aja. Sekedar info aja gitu. Nah, ini aku ada kasus nih. Di soal. Ini data dari aku dapat dari World Bank. Jadi kan logikanya nih ya, negara maju itu hasilnya kan perekonomian yang maju. Kan maju gitu. Negara maju hasilnya kan ekonominya maju. Cuman dari data ini bisa kita lihat nih, justru yang pertumbuhan ekonominya itu yang lebih tinggi itu beberapa itu adalah negara-negara yang kita katakan itu nggak maju. Kayak contohnya aja Indonesia. Ini Indonesia ini warnanya apa? Biru ya. Biru. 3,28 sampai 5,8 kan Indonesia. Bandingkan dengan Amerika. Amerika ini sekitar warnanya agak hijau-hijau ya, sekitar 0,53 sampai 3,28. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi gitu. Padahal kan kita tahu yang lebih maju itu negara Amerika, bukan Indonesia gitu. Nah, ini nggak cuma di Indonesia doang. Kita lihat di sini ada India, di sini ada Mongol. Kemudian di sini aku kayaknya Kazakhstan ya di sini. Ini ada Madagaskar. Kita lihat, makan di sini ada Cina. Ini dari Cina. Cina ini kalau misalnya kita lihat di Google ya, dari data World Bank, Cina ini belum termasuk negara maju. Pertumbuhan ekonominya gede banget, 5,8. Kemudian apalagi ya? Nih di sini ada Filipina. Yang warna itu udah gelap gitu. Udah di atas 5 gitu. Di atas 5,8 pertumbuhan ekonominya. Ini tahun berapa kemarin aku lihat? Baru sih ini tahun 2018 kalau nggak salah nih yang aku screenshot ini. Men lihat nih yang Eropa. Nggak tinggi banget kan warnanya. Nah, kenapa bisa gitu? Kenapa bisa gitu? Kalau kok sih negara-negara yang berkembang itu pertumbuhan ekonominya itu lebih maju gitu daripada negara maju. Sorry. Kok bisa sih pertumbuhan ekonomi negara berkembang itu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi negara maju? Kenapa bisa seperti itu? Karena gini, yang namanya negara maju, sumber daya alam itu kan udah digunakan secara maksimal, udah mencapai titik puncaknya gitu, ya kan? Gitu. Sekarang negara-negara berkembang itu kebanyakan itu pertumbuhan sumber dayanya itu belum digunakan secara maksimal. Di setiap tahun nih ada aja nih upaya memaksimalkan itu. Jadi kalau negara berkembang itu karena dia
masih banyak nih space-nya gitu. Masih banyak ruang kosong yang perlu diolah. Makanya setiap ada upaya menggunakan sumber daya yang kosong itu yang awalnya nggak ada, setelah digunakan maka akan terjadi peningkatan produktivitas yang sangat tinggi gitu. Makanya kan kita tahu pertumbuhan ekonomi itu bukan nengok jumlah PDB-nya, tapi dia melihat PDB untuk kenaikan PDB dari tahun ini dari tahun ini tahun ini dibandingkan tahun kemarin gitu. Jadi misalnya aku contohin aja nih. Kalau saya katakanlah misalnya negara misalnya nih ada Amerika misalnya. Bukan, kita mungkin misalkan aja sih, misalkannya negaranya itu ya benar sih Amerika aja dah. AS. Saya AS itu PDB-nya itu tahun 2020. Ini 2021 ya. Saya 2020 tuh AS itu pertumbuhan ekonominya gimana ya? Ya AS. Saya pertumbuhan ekonomi bukan pertumbuhan ekonomi, PDB Amerika tahun 2020 misalnya 1 juta. Boleh 1 juta misalnya. Kemudian 2021-nya naik 1.100.000 misalnya. Tapi yang Indonesia ini, saya Indonesia, PDB-nya tahun ini itu adalah misalnya katakanlah mungkin 100. Dan 2021 itu 200. Nah, kalau kita lihat nih, kan PDB-nya lebih besar Amerika dibandingkan Indonesia. Tapi kalau misalnya kita lihat pertumbuhan ekonominya, kalau Amerika itu kan naiknya cuma 100 ya. 100 kan 2021 dikurangi 2020 kan dapat 100. Dapat 1 juta kan per tahun kemarin 1 juta. Dikali 100%. Tanya. Ya kan? 100% di sini coret ini coret. Dapat 1 per 100%. Kecil banget kan? Kecil. Tapi kalau yang Indonesia itu dari 200 plus 100 per 100 kali 1 dapat pertumbuhan ekonomi 1% gitu. Di sini kan kita lihat Indonesia itu laju, dia lebih laju gitu, tapi tetap aja PDB-nya lebih jauh di bawah Amerika gitu. Itu sih. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung nih, kebetulan sih aku punya akun Instagram itu boleh di follow gitu. Di sini teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat. Kalian teman-teman sekarang lihat apa? PowerPoint atau Instagram? Masih PPT. Oh, sorry. Ya, saya sekedar apa sih? Sekedar ini ya, promosi sedikit. Jadi aku punya akun Instagram yang namanya Baraja Ekonomi gitu. Nah, kemudian sih yang postingan terakhir itu tentang ini, tentang pertumbuhan ekonomi gitu. Masalah pertumbuhan ekonomi negara maju dan negara berkembang gitu. Itu sih. Jadi teman-teman bisa baca aja, bisa tengok-tengok sekitar gitu. Emang sih aku kurang update gitu. Oh ya, mau dimaklumi aku sendiri semua ngerjain. Oke, sekitar itu aja ya. Promosi sedikit. Kita back to topic. Oke. Jangan lupa ya, di follow aja sih kalau teman-teman mau follow gitu. Oke, jangan lupa di follow Baraja Ekonomi. Jangan lupa di follow ya. Ya walaupun sih kita bahas itu nggak serius-serius banget ya. Oke. Siap. Kasih ya.
Nah, ini materi pertumbuhan ekonomi udah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pembangunan gitu. Setelah itu kita ada kuis. Ada? Oke. Lanjut. Nah, pertumbuhan ekonomi, setelah pertumbuhan ekonomi, kita bahas pembangunan. Tapi pembangunan ini itu si materinya itu lebih enak gitu. Karena nggak sulit banget. Jadi pembangunan ekonomi ini, kalau aku secara simpelnya nih, aku bisa katakan bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan adanya ini perubahan-perubahan. Perubahannya apa aja sih perubahannya? Jadi perubahan itu kayak enggak perubahan itu bisa ke dalam hal kualitas sumber daya manusianya, bisa dalam kualitas pendidikannya, bisa dalam kualitas kesehatannya. Ya, bukan perubahannya ke arah yang baik, lebih baik gitu. Itu namanya pembangunan ekonomi. Gitu. Nah, makanya sifatnya itu lebih ke kualitas. Beda halnya dengan pertumbuhan ekonomi yang sifatnya ke kuantitas doang. Ya, kalau di bahasa yang bahasa resmi, bahasa kakunya gitu ya. Pembangunan ekonomi itu adalah merupakan proses yang memiliki tujuan dengan pendapatan per kapita untuk jangka waktu yang panjang. Gitu. Nah, ini perbedaannya dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu sifatnya jangka panjang, nggak cuma setahun aja gitu, tapi secara berkelanjutan gitu. Dan disertai dia perubahan struktur gitu, perekonomian serta perkembangan iptek. Gitu. Nah, kalau intinya sih ini yang ini, pembangunan ekonomi itu adalah pertumbuhan ekonomi ditambah perubahan. Nah, perubahannya apa aja gitu. Kalau dari buku SMA yang aku punya gitu. Jadi kalau di bukunya itu dibagi tiga sama penulisnya gitu. Yang pertama itu perubahan sikap. Jadi kalau misalnya masyarakat itu lebih menghargai waktu, terus masyarakat itu lebih mandiri gitu, mau bekerja keras, maka itu bisa katakan itu sedang mengalami pembangunan gitu. Dan sifat masyarakatnya itu udah lebih ke arah yang lebih baik. Yang kemudian yang kedua itu adalah perubahan kelembagaan. Jadi awalnya yang sifatnya mungkin kelembagaan ini sifatnya mungkin apa ya, pemerintah yang punya gitu. Lama kelamaan tuh yang punya itu adalah individu gitu. Pihak-pihak pribadi yang punya gitu. Gunanya apa? Gunanya untuk mengurangi free rider. Free rider ini semacam ini. Kalau free rider dalam ekonomi semacam penumpang gratis. Orangnya suka gratisan. Yang atau kalau di bukunya yang aku baca nih, dia mengatakan bahwa gini. Misalnya ada pengusaha gitu. Ada seorang yang kaya, dia pengusaha. Cuman karena dia kaya gitu, jadi saudara-saudaranya, teman-temannya itu lebih jadi males gitu. Jadi yang si pengusaha ini jadi ATM berjalan. Nah, orang-orang yang sekeliling dia yang cuma sekedar minta duit ke dia gitu, itu disebut free rider gitu. Ya tahunya dia nggak ada usaha keras, cuma sekedar minta. Itu yang namanya free rider kalau yang di buku. Kemudian perubahan yang ketiga adalah perubahan struktural. Jadi misalnya kalau ekonominya nih, kalau ekonomi yang maju itu adalah ekonomi yang didominasi oleh industri dan jasa. Kenapa? Karena industri sama jasa itu nilai produk yang dihasilkan itu lebih tinggi daripada produk pertanian. Atau selain masalah dari struktur masalah jasa industri gitu, bisa juga ini gaya masyarakat yang awalnya konsumtif gitu, pengeluarannya itu cuma untuk ya makan, minum, ya sifat-sifatnya itu yang konsumtif gitu, yang dibuang gitu. Tapi setelah dari awal yang konsumtif itu lebih kayak jadi lebih kayak balik dengan keuangan gitu. Jadi mereka udah mulai aktif berinvestasi gitu. Jadi pengeluaran itu nggak cuma dihabisin untuk makan gitu doang, tapi udah dipakai untuk investasi gitu. Misalnya kayak dia pakai reksadana, investasi saham kayak gitu. Itu perubahan yang dimaksud di sini gitu. Nah, kemudian indikatornya ada banyak nih. 3 sih. Indikatornya ini pertama itu adalah pendapatan per kapita. Seperti yang tadi nanya gitu. PDB yang pendapatan per kapita itu sama atau beda? Beda ya. Pendapatan per kapita itu ya pendapatan nasionalnya, PDB-nya dibagi jumlah penduduk.
Jadi kalau pendapatan per kapitanya naik, maka itu diindikasikan terjadi pembangunan ekonomi. Nah, kemudian indikator kedua itu adalah terjadi peningkatan indeks kualitas hidup yang diperkenalkan oleh Maurice de Moris. Gitu. Jadi indikator ini kayak mengukur kualitas hidup manusia di negara tersebut. Dan indikatornya itu ada 3. Pertama dihitung dari jumlah kematian bayi. Jadi kalau misalnya bayi itu ya, kalau misalnya banyak bayi yang mati, yang wafat itu di dalam 1 tahun itu ada banyak, maka dia diindikasikan bahwa kualitas pelayanan kesehatan itu lebih buruk. Tapi kalau saya jumlah kematian bayinya itu sedikit, gitu, berarti artinya kualitas pelayanan kesehatannya itu udah baik. Nah, kemudian setelah itu ada angka harapan hidup. Gitu. Ini angka harapan hidup ini sama sih dengan yang kematian bayi itu kaitannya dengan kesehatan. Kemudian yang ketiga itu tingkat balik hidup. Ini sifatnya lebih ke pendidikan. Gitu. Jadi dia ngitung berapa orang yang udah bisa membaca. Dan setelah yang indeks kedua ini, kita masuk ke indeks yang ketiga, IPM gitu, baik oleh UNDP gitu. Jadi kalau ini ada 2 versi, yang versi dulu sama sekarang. Dan kalau dulu itu yang pertama indikator harapan hidup, ini kaitannya dengan kesehatan. Jadi harapan hidupnya ya semacam kira-kira umur masyarakat itu berapa, gitu. Sampai berapa tahun umurnya. Nah, kemudian tingkat melek huruf, ini masalah pendidikan. Nah, kemudian tingkat PDB per kapita, ini masalah ekonomi. Gitu. Tingkat kemakmurannya. Nah, sebenarnya ini inti sektor yang intinya sih sama aja sih tentang kesehatan. Cuman ada indikatornya beda gitu. Yang baru nih diganti yang awalnya awal tingkat pendek huruf cuman memeriksa berapa orang sih yang bisa baca sampai berapa orang yang belum. Nah, sekarang diganti dengan angka harapan sekolah. Jadi nggak sekedar cuma tahu, sekedar ngitung. Oh, dia udah bisa baca, oh dia belum. Tapi kita lihat juga untuk yang indikator baru ya. Kita juga harus lihat itu. Jadi sekolah gitu. Misalnya dia bisa baca, cuman dia ternyata sekolahnya itu nggak sampai tamat SD. Gitu. Jadi di sini kita hitung juga dia sekolah itu berapa lama gitu. Apakah cuma sampai SD, atau bisa sampai SMA, atau bahkan bisa kuliah. Gitu. Kemudian yang kedua ada tingkat PNB kapita. Yang awalnya pakai PDB, jadi kita lihat PNB lagi. Itu berdasarkan kewarganegaraannya. Oke. Ini masalah indikator. Nah, kemudian mungkin perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi beda dengan pembangunan ekonomi. Pada intinya itu adalah pembangunan ekonomi sifatnya kualitas. Ini lebih ke kualitas. Ini sifatnya kuantitas. Itu aja sih intinya. Kalau dijabarin satu-satu nih ya. Sama kenaikan jumlah produksi dan barang dan jasa itu cuma ekonomi cuma lihat, oh produksinya itu lagi naik, udah itu doang. Tapi dia nggak lihat nih jumlah yang diproduksinya itu, kualitas produksinya itu gimana, apakah naik, turun atau gimana gitu. Dia nggak lihat. Itu yang perbedaan yang pertama gitu. Nah kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi ini nggak lihat. Misalnya dia jadi peningkatan pendapatan nasional, tapi dia nggak lihat apakah itu karena produktivitas yang naik atau karena penduduknya naik gitu. Dia nggak lihat. Yang penting produksi naik gitu. Dia nggak peduli gitu. Apakah karena naiknya jumlah penduduk atau karena naiknya produktivitas gitu. Beda halnya dengan pembangunan ekonomi. Dia lihat setelah lihat pendapatan nasional naik gitu aja. Nggak cuma itu. Dia juga lihat pertumbuhan penduduknya berapa gitu. Apakah yang mana lebih besar gitu. Kalau misalnya pendapatan nasionalnya itu lebih besar kenaikannya, maka bisa dikatakan bahwa terjadi pembangunan ekonomi. Yang ketiga itu masalah ini kenaikan pendapatan nasional itu kalau di pertumbuhan ekonomi dia nggak lihat penguasaan iptek, dia nggak lihat struktur ekonominya. Ya
Dia nggak lihat tuh kualitas masyarakatnya gimana, apakah lebih baik atau lebih buruk. Dia nggak peduli, yang penting pendapatan nasional naik gitu. Beda halnya dengan pembangunan ekonomi, dia juga lihat struktur ekonomi ini berubah nggak ya, apakah sektor jasanya bertambah nggak ya, apakah industrinya bertambah nggak ya, atau apakah masyarakatnya makin canggih nih, apakah masyarakatnya makin mahir menguasai ilmu pengetahuan gitu. Jadi pembangunan ekonomi ngelihat itu gitu. Dan yang terakhir ini adalah mereka pendapatan nasional ini, kalau di pertumbuhan ekonomi dia nggak lihat kesejahteraan masyarakatnya itu kenapa, dan dia nggak lihat juga pemerataan pendapatan. Di sini mereka cuma lihat oh pendapatan nasional naik, tapi dia nggak lihat apakah itu apakah di negara tersebut apakah yang naik itu cuma hanya orang-orang kaya doang atau yang miskin juga naik gitu, juga naik level. Dia nggak lihat. Kalau di pembangunan ekonomi dia lihat juga, oh yang ternyata bisa lihat tuh, oh ternyata semua golongan baik yang di atas maupun di bawah itu sama-sama mengalami naik level gitu. Ekonominya itu membaik gitu. Itu sih intinya. Ada yang tanyakan sebelum kita kuis? Ada yang ditanyakan sebelum kita kuis? Mudah-mudahan yang apa aku jelaskan ini jelas ya. Bagaimana, ada yang ditanyakan sampai saat ini? Kalau nggak ada kita kuis. Oke. Oke, teman-teman, apakah sudah siap? Teman-teman mungkin boleh buka dulu join my quiz gitu. Aku lagi buka quiz dulu ya. Oke, cara aku stop share, aku share layar. Sorry. Teman-teman silakan nanti kerjain soalnya. Mudah-mudahan sih nggak susah-susah banget lah. Itu ada 11 soal. Ya 10 soal, soal biasa, satu soal 10. Ya teman-teman, silakan join gitu. Ini juga karena ini ya, feedback kalian teman-teman kemarin gitu. Di bulan kemarin ada yang nyaranin gitu, pakai quizzes katanya soalnya. Nah, ini dia quizzes. Ya, aku senang banget sih teman-teman, nggak cuma sudah dengerin aku tapi juga ngasih feedback gitu. Aku terharu banget. Oke, tunggu ya. Puluh 24 kosong. 40 kosong. Ya mudah-mudahan sih 18 orang ini bisa join. Ya, silakan Angga. Ayo. 12 orang.
Ini tinggal 5 orang lagi ya. Ini, oh, ada 11 orang, berarti 18 nih. Ada lagi? 6 orang lagi nih. Ayo, ayo. Aku tunggu sampai 21.15 ya. Lewat 15 menit. Aku tunggu. Yuk, yuk. 5 orang lagi nih. Yuk. Ayo Adis. Ya, udah ya. Oke, biar pasti nih 21.15 gitu. Sampai 15 aku tunggu. Gitu. Apa jangan ini sisanya penitia? Gitu ya. Oke, kayaknya nggak lama lagi ya. Udah sih, kita mulai deh ya. Ya, 3, 2, 1. Kita mulai.
Pertumbuhan ekonomi menggunakan menurut Howard Gardner,
kan tuh. Dewi mau tuh nikah loh. Kurang lah. Tapi malah pas nikah. Kak, Guru-guru. Mister tinggal dong. Mau pakai videonya. Padahal betul-betul bahagia saat kerja kan. Terus ikhlas. Terus si sama Mbak Ili Andriannya lah sih. Dibuangkan tapi habis ikhlas. Maka itu kakak kan. Ya, secara terapi. kuota sing injek go apa kuota sing injek guyung tapi ra injek gak Google eneng. Mana? Anggota ini pakai kan belajar kan di kota belajar kan di Zoom dan ini lagi mau kuliah dulu kan kita belajar di Google kan begitu kenapa pakai kuota ini Google gitu ke kuota itu mau kuota kecil nah langsung kuota yang tidak bisa digunakan untuk menggunakan kuota 0 MB bisa gitu. Aku anak masih tetap.
dia nggak dapat. Sepertinya mungkin yang ini ya, sempat nggak ada lagi nih yang bertambah gitu. Cuman ini doang. Ya, selamat tuh ya Aditya Isa. Ya, meskipun aku lihat ini kerja ini 2 kali. Keren gitu, keren. Secara keseluruhan nih, teman-teman bisa lebih banyak benar daripada salahnya. Itu udah oke banget. Oke. Sebelum aku tutup, ada yang tanyakan dulu. Ya untuk soal ini mungkin kita nggak sempat nih kalau mau bahas. Jadi mungkin teman-teman bisa mungkin aku akan share gitu jawaban ke link drive gitu. Mungkin teman-teman kalau misalnya masih penasaran dengan video call sendiri gitu sama aku, jawab aja WA aku gitu. Oh, free rider. Jadi free rider itu maksudnya itu gratisan. Jadi desain nih ada tuh kalian punya makanan gitu. Kalian makan itu kan beli. Terus tiba-tiba teman kalian ada minta. Nah, teman kalian itu free rider namanya. Atau mungkin nih, kalian bisa beli buku. Nah, terus teman kalian ngopi. Dia nggak beli buku itu, tapi dia pinjam buku kalian di kopi gitu. Jadi yang orang yang ngopi ini, yang ngopi buku ini disebut free rider. Gratisan dia. Atau makan mungkin dia nggak ngopi tapi nggak foto kopi tapi dia mau foto buku itu. Dia jangan foto terus dia scan. Nggak boleh biaya. Jadi dia sih yang dia itu nggak perlu ngeluarin duit gitu, nggak perlu orang-orang perlu duit, perlu ngeluarkan duit tapi dia nggak. Intinya gitu. Oke, makasih. Sama-sama. Oke, ada lagi? Sebelum aku akhiri. Stop share aja ya. Oke. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Aku hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada? Oke, terima kasih teman-teman yang telah bergabung sampai 9:30 ini. Terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan kalian bisa lolos di perguruan tinggi yang kalian impikan. Oke, sama-sama. Nah, aku juga terharu sih teman-teman di sini aktif. Oke, aku izin endkan Zoom-nya ya. Terima kasih teman-teman. Selamat istirahat.